melaksanakan webinar yang bertemakan Where to Find Mountain Hiking and Cycling in Bali. Dan tentunya juga atas dukungan media partner, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Halo Bali Info. Ikade Gunawan, jadi saya dari perwakilan dari Green Bike Adventure Bali yang beralamat di Desa Tegalalang, Gianyar, Bali. Jadi sekitar mungkin 15 menit dari Ubud. Nah, di sini kalau kita berbicara pariwisata, tadi sudah di salah satu destinasi pariwisata yang mungkin cukup populer di bisa dibilang di internasional ataupun di domestik. Jadi di sini Bali mempunyai sebenarnya keunikan budaya sendiri dan alam. Jadi mungkin di daerah lain juga memiliki beberapa keunikan juga dari segi budaya, dari segi alamnya juga. Tapi Bali di sini seperti daerah-daerah lainnya, Bali memiliki keunikan budaya tersendiri. Jadi di sini budaya di Bali itu masih sangat kental sekali, baik itu dari bisa dibilang dari zaman dahulu mungkin sampai sekarang kaum milenial bisa dibilang masih sangat memegang teguh sekali semua budaya yang ada di Bali. Jadi bagi kita di Bali budaya itu merupakan suatu aktivitas rutin kita. Jadi ketika kita secara simpelnya bisa saya sampaikan ketika kita mau berangkat mungkin ke suatu tempat atau kita melakukan satu pekerjaan, kita pasti akan minta izin atau kita bersembahyang dulu biar apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik atau apa yang kita lakukan sukses nantinya. Ketika kita pulang juga kita melakukan hal yang sama. Jadi itu seperti bisa dibilang rutinitas kita di Bali. Makanya budaya di Bali itu sangat kental sekali sampai saat ini. Dan berbicara alam atau landscape yang ada di Bali itu juga sangat banyak sekali yang menjadi tempat-tempat destinasi yang bisa dibilang menjadi salah satu tempat favorit juga untuk wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik juga. Jadi di Bali itu sangat bisa dibilang sangat lengkap sekali. Listing ada beberapa top destinasi pariwisata yang ada di Bali. Jadi ketika wisatawan itu datang ke Bali, kebanyakan mereka akan mencari tempat-tempat yang memang Instagramable. Jadi ada beberapa tempat di Bali yang cukup populer sekali. Yang pertama adalah Pantai Kuta. Jadi teman-teman mungkin kebanyakan sudah pernah datang ke Bali. Ketika datang ke Bali, yang mereka tanya pasti lokasi Pantai Kuta itu sendiri. Jadi sangat populer sekali. Di sana ada sunsetnya, kita bisa melihat sunset di Pantai Kuta. Kita bisa belajar surfing juga di sana. Jadi banyak sekali restoran ataupun hotel-hotel di sekitaran sana. Jadi itu di daerah Kuta. Yang kedua adalah Uluwatu. Kita teman-teman juga sudah pernah datang ke daerah Uluwatu di sini. Selain pantainya yang dengan pasir putihnya yang begitu indah sekali, di sana juga kita bisa menyaksikan salah satu tarian kolosal di Bali yang disebut dengan Kecak Dance. Yang ketiga Kintamani. Jadi ketika teman-teman mau refreshing, camping di sana, hiking, jadi teman-teman bisa datang ke daerah Kintamani dengan Gunung Batur dan Danau Baturnya di sana. Jadi di sana kebanyakan aktivitas yang dilakukan adalah trekking dan camping di sekitaran danau atau Gunung Batur di sana. Yang keempat adalah Jatiluwih. Destinasi yang paling terkenal seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah Pantai Kuta karena kebanyakan turis centernya berada di Pantai Kuta. Jadi ada pantainya di sana, ada sunsetnya juga, kita bisa belajar surfing. Jadi ada restoran, ada hotel-hotel di sana. Banyak dari wisatawan yang datang ke Bali itu tidak mengetahui bahwa banyak tempat lain ataupun kegiatan lain yang sangat menarik yang bisa dilakukan di Bali. Untuk lebih
menjelajahi budayanya ataupun alam di Bali. Jadi salah satu kegiatan yang seperti saya sampaikan sebelumnya adalah bisa dilakukan dengan kegiatan bersepeda atau cycling tour. Jadi di Bali itu tidak hanya pantainya yang menjadi daya tariknya, tapi juga gimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Bali itu yang lebih menonjolkan tentang sharing budaya atau menjelajahi daerah-daerah pedesaan itu menjadi salah satu kegiatan sebenarnya yang sangat unik sekali yang bisa kita lakukan di Bali. Di samping juga banyak tempat-tempat lain juga yang bisa dikunjungi di daerah Bali. Nah, di Green Bike Adventure sendiri kami menawarkan suatu kegiatan bersepeda yang lebih kepada sharing budayanya. Jadi mungkin saya lewati aja sejarahnya. Kita berdiri 26 Januari 2013. Jadi ide tur sepedanya itu sebenarnya karena kita melihat kegiatan bersepeda itu menjadi suatu kegiatan yang sangat populer sekali, terutama di mancanegara walaupun di domestik sini. Jadi kita combine di Green Bike, kita combine dengan sharing budaya. Jadi kita ada mengunjungi salah satu rumah penduduk. Jadi di sana kita bisa melihat secara langsung gimana mereka melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi kita bisa melihat dapurnya mereka, kita bisa melihat perkebunannya mereka. Jadi itu aktivitas yang kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan bersepeda. Jadi tidak hanya bersepeda dari start ke finish, tapi ada beberapa stop point kita dalam perjalanan. Jadi aktivitasnya adalah kita ada stop point di pura, rumah tradisional Bali, dan tentunya persawahan. Nah, ini saya bisa lihatkan beberapa foto juga di sini kegiatan kita. Jadi ini rute kita, ada pura, salah satu rumah penduduk juga. Nah, jadi tur bersepeda itu sebenarnya yang kita tonjolkan di sini, kita bisa men-sharingkan atau membagi apa yang kita punya di Bali, terutama budaya kita, dan beberapa tempat yang mungkin belum pernah dilewati oleh wisatawan yang pernah datang ke Bali. Dan yang lainnya adalah menyehatkan dan bisa menyegarkan pikiran kita. Di Reptil Park nama kita adalah Rimba Reptil, jadi sudah berdiri sejak tahun 1996. Sampai sekarang ini kurang lebih udah 25 tahun. Kemudian lokasinya itu berada di Jalan Sherma Cok Ngurah Gambir, Singapadu, Gianyar, Bali. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah ada yang pernah main ke Rimba ya, main-main sama ular. Oke, jadi misi kita ini adalah konservasi, rescue, dan edukasi. Nah, apa sih itu? Selain tempat kita menjadi tempat rekreasi, kita juga menjalankan misi-misi ini dengan tujuan menjadi tempat yang baik atau bagus untuk reptil pada kedepannya. Ini order dari reptil. Mungkin ada yang penasaran apa sih itu reptil. Jadi reptil itu adalah makhluk berdarah dingin, dia bersisik. Kemudian mereka itu tidak berbulu ya. Kebanyakan reptil itu berkulit tebal. Nah, ini ada beberapa jenis reptil. Squamata ini biasanya jenis-jenis kadal, jenis-jenis biawak. Kemudian ada Testudines, itu ada kura-kura. Dan ada Crocodilia yang pasti itu adalah jenis-jenis buaya. Kemudian yang Rhincephalidae itu adalah jenis kadal yang ada di Selandia Baru. Nah, ini bayi-bayinya setelah 3 bulan masa inkubasi. Kemudian ini adalah salah satu misi kita lagi, yaitu adalah edukasi. Nah, ini foto diambil sebelum pandemik. Ya, ini tahun 2019. Jadi kita juga mengajak anak-anak kecil mengenal reptil lebih dekat, bahwa nggak semua reptil seperti ular, kadal, ataupun jenis biawak itu berbahaya. Mereka juga bisa dijadikan bahan edukasi dan interaksi. Jadi mengenalkan mereka sejak dini itu sangat bagus, karena nanti paradigmanya itu nggak jelek sama reptil. Dan reptil itu juga merupakan hewan yang sangat penting bagi ekosistem di alam.
Nah, ini kita juga melakukan edukasi selain offline, kita juga online. Ini jadi kita mengajak teman-teman berkunjung ke Bali Reptile Park ini via gini juga online, Zoom, Google Meet juga bisa. Jadi nanti zookeeper-nya akan mengajak berkeliling dan mengenalkan jenis-jenis reptil. Nanti di sana juga ada sesi tanya jawab, bagaimana cara memelihara reptil atau bagaimana cara mengatasi reptil yang masuk ke rumah. Nah, yang terakhir kita ada rescue. Nah, selain kita menjadi pusat konservasi, rekreasi, dan juga edukasi, di sini kita juga melakukan misi yaitu penyelamatan. Nah, ini beberapa satwa-satwa ini kita selamatkan. Misalkan kayak ada ular masuk rumah, kemudian ada beberapa orang yang menemukan reptil atau memelihara reptil, nggak tahu mau dibawa kemana, biasanya kita bantu untuk amankan atau kita bantu untuk rehab dulu. Nanti setelah itu kalau satwanya di sini dirasa sudah cukup baik, misalkan habis rescue dia nggak dalam keadaan nggak baik, kita rehab udah baik, biasanya kita akan rilis dengan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti BKSDA atau penyelamat satwa lainnya. Nanti kita rilis bareng-bareng. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini adalah helping program. Jadi kita nggak melulu mengajak orang-orang atau tamu yang berkunjung ke Bali Reptile Park itu untuk melihat satwa ini di zoo atau di LK kita. Jadi kan mereka penasaran ya, gimana sih kalau sensasi melihat reptil itu di alam langsung. Nah, jadi kita ada program yang namanya herping. Herping itu adalah herpetofauna finding. Herpetofauna itu adalah hewan-hewan reptil dan amfibi. Misalkan yang seperti saya bilang tadi ada ular, kura-kura, kadal, dan kata atau kodok. Ini ada beberapa dokumentasinya, kita lihat. Ini herping kita ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies-spesies lokal yang khususnya ada di Bali. Lalu kita mengajak tamu-tamu itu untuk merasakan sensasi melihat reptil langsung di alam seperti apa. Jadi kan kalau ke zoo kan sudah pasti nih ada reptilnya di kandang atau di exhibitnya. Tapi kalau kita langsung ke alamnya, melihat langsung itu sensasinya berbeda. Apalagi kalau kita dapat spesies-spesies yang benar-benar susah ditemukan. Nah, ini kita juga ditemani sama profesional ya, yang pastinya ya. Jadi nggak sembarangan kita ngajak tamu. Yang pastinya yang profesional itu harus bisa menghandle ular dan mengetahui identifikasi jenis ular. Nah, nanti tamunya itu nanti akan dikasih herping log. Nanti dia akan tulis spesies apa yang dia dapat, jam berapa, kemudian setelah itu kita akan kasih dia reward yaitu berupa sertifikat. Nanti di sana tertulis spesies-spesies apa yang didapat dan jam berapa oleh siapa. Itu biasanya mereka senang. Ini ada beberapa gambar lagi. Nah, ini ular-ular yang dipegang-pegang dengan tangan kosong ini bukan berarti ular berbisa ya, ini nggak berbisa. Karena kalau kami sendiri ketika herping mendapatkan ular jenis berbisa itu wajib menggunakan tools atau alat pengaman. Jadi nggak sembarangan kita mengadakan herping ini.